JIS dicoret, buruh Helport yang bongkar boroknya. JIS terbukti tidak standar FIFA. Anies auto mingkem. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal JIS, gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, buruh Helport menghapus stadion JIS dari portofolionya. Mereka nggak mau ngakui gitu, dihapus dari websitenya. Jadi cuma ada stadion Tottenham dan stadion di Amerika dan lain-lain gitu. Di London juga ada tuh stadion cricket dan sebagainya, atau bangunan-bangunan hotel atau apa gitu ya. Jadi stadion JIS yang semula itu ada dalam portofolio buruh Helport di websitenya, sekarang udah dihapus. Mereka nggak mau ngakui. Dramanya di mana? Justru sekarang menurut saya pendukungnya Anies termasuk Surya Chandra membuat drama jadi korban seolah-olah Anies terzolimi dalam JIS. Mindsetnya kok koplak. Jakpro sebagai pengelola JIS sudah mengakui. Buruh Helport, perusahaan konsultan desain asal Inggris yang digandeng Pemprov DKI Jakarta, memberikan klarifikasi tentang peran dan kontribusinya dalam proyek Jakarta International Stadium. Dalam pernyataan resminya, buruh Helport mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula mendesainnya. Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya. Buruh Helport menjelaskan secara ruang lingkup pekerjaannya hanya mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain atau Preparation of Concept Design Guide, penilaian untuk soal teknis dan komersial, Technical and Commercial Assessment, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion atau konsep Master Plan for the Surrounding Area, serta peta jalan implementasi proyek atau Implementation Roadmap. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan mengaku telah memastikan agar seluruh aspek desain yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Kemudian, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, buruh Helport diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, alias konsultan yang ditunjuk Jakon. Hasil tinjauan buruh Helport mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari buruh Helport. Temuan ini disampaikan oleh buruh Helport dalam surat terpisah. Sebelumnya, proyek JIS sempat menghilang dari daftar portofolio proyek yang tercantum dalam laman resmi buruh Helport pada Sabtu 8 Juli 2023. Tapi ternyata muncul kembali dengan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam proyek JIS guna menghindari kesalahan informasi dan persepsi. Tulisan yang telah diperbarui tersebut dimaksudkan agar publik memahami secara utuh dan tepat mengenai peran buruh Helport. Dalam keterangan resmi tersebut juga diketahui bahwa buruh Helport mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Dari sini jika publik mulai bertanya apakah Anies ngibul atau menyembunyikan sebagian fakta untuk menutupi borok seputar proyek JIS, seharusnya beliau atau pendukung fanatiknya nggak perlu naik darah atau kebakaran jenggot ya, karena memang ada yang mencurigakan soal disebutnya buruh Helport dalam proyek JIS ini. Klarifikasi buruh Helport pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya. Setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka, mungkin langkah ini ditempuh untuk menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu, supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh buruh Helport. Saya sih yakin ya kalau panduan yang diberikan buruh Helport diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Nggak kayak sekarang perlu direnovasi memenuhi standar untuk menggelar Piala Dunia U17. Saya kira apa yang menjadi temuan-temuan terbaru saat ini adalah sangat patut dicurigai merupakan tindak pidana korupsi. Semakin jelas saja borok proyek JIS pada rezim Anies yang akan semakin menarik kalau ditelusuri anggaran dan pelaksanaan rencana setelah proyek berjalan sampai selesai. Kalau ada spesifikasi rancangan bangunan yang dilewatkan dan anggaran yang diselewengkan, rasanya kasus JIS ini perlu dibawa
ke ranah hukum. Dan kalau perlu panggil Anies untuk dimintai keterangan, karena itu tanggung jawabnya. Pembangunan yang ngawur tentu akan membahayakan para pemain dan supporter. Karena setiap stadion yang dibangun di ibu kota tentu harus memenuhi standar-standar atau kriteria-kriteria pembangunan yang sangat ketat, sehingga bisa digunakan untuk kancah internasional, bukan cuma Liga Tarkam yang dipimpin dan dikomandoi oleh PSSI. Bagaimana menurut Anda? Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini berbahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol, sehingga kita kalau mau ke sini harus muter. Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan, misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Coba bayangkan saja, ya gak mungkin lah para pemain nanti harus dioper untuk naik mobil pickup. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi catatan mengapa Stadion JIS ini masih belum memenuhi standar FIFA. Tak hanya rumput saja yang tidak sesuai standar FIFA, kini viral, bis pemain tak bisa masuk ke Stadion JIS. Anies Baswedan ngotot, klaim JIS sudah standar FIFA, kini amat mau mencitrakan diri baik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies Baswedan beberapa kali mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS sudah standarisasi FIFA. Padahal, JIS disebut jauh dari standar FIFA, sehingga harus dirombak habis mulai dari akses, rumput, hingga lahan parkir. Ternyata, JIS selama ini menyimpan problem terkait akses bis. Solusi masalah itu terungkap dalam tinjauan terkini pemerintah ke JIS. Hal itu disampaikan saat JIS ditinjau oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, turut serta dalam peninjauan JIS yang disebut-sebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Basuki Hadimulyono mencoba menindaklanjuti masalah pada akses masuk JIS untuk bis pemain. Seperti diketahui, salah satu problem JIS yang paling disorot adalah ketiadaan akses yang memadai bagi bis berukuran besar untuk masuk ke area dalam stadion. Basuki Hadimulyono menyebut masalah akses bis ini bisa segera teratasi dengan melakukan pembongkaran. Selain jalan masuk bis, akses penonton yang terkait dengan standar keselamatan juga jadi perhatian Menteri PUPR. Bukan hanya itu, media rumputnya pun ternyata juga tidak berstandar FIFA. Chairman Karya Rama Prima atau KRP, Kamal Mutakim, mengungkapkan bukan jenis rumput Jakarta International Stadium atau JIS bermasalah, tetapi kondisinya saat ini. Jenis rumputnya pun Japonica, tapi ditanam di karpet sintetis. Ini masalah media tanamnya yang dangkal, jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar dan air. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, matahari tidak cukup. Apakah dengan fakta ini berarti ada yang berbohong soal kualitas JIS sebelumnya? Kok sampai kudu diganti seluruhnya? Silahkan menilai sendiri apakah ada unsur ngibul atau sekedar berbeda kapasitas dan standar yang dipakai. Tapi ya beginilah kinerjanya Anies Baswedan. Bangun stadion aja tak becus. Gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah. Itu adalah kebiasaan Anies
sejak dulu sampai sekarang. Wajar kalau Anies dulu pernah dipecat. 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion. Dan kalau kerjanya benar, tak perlu buang uang tambahan untuk renovasi ini itu. Kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik. Kekurangan JIS benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan saja kubu Anies bikin acara besar di GBK, bukan di JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS. Ternyata semuanya terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras. Yang jelas kalau Pak Basuki selaku Menteri PUPR sudah bilang akan diganti, ya berarti memang kualitas rumput JIS masih agak payah. As simple as that, no debat. Nggak perlu ada yang ngeyel. Nantikan utusan FIFA yang menilai kelayakan JIS, bahkan nggak cuma rumputnya. Jadi mendingan diam ajalah para pengagum JIS atau yang mendewa-dewakan Anies selama ini. Terima fakta saja meski kayak menelan pil pahit. Karena percuma juga kalau disuruh menilai secara fair sama orang yang fanatik buta kayak buzzer dan fans diehard Anies. Pendukung Anies memuji JIS pakai feeling dan karena membela Anies. Menteri PUPR minta ahli menilai rumput yang ternyata tidak sesuai standar FIFA. Yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Siapa yang bodoh? Bagaimana kalau menurut Anda?